Salam Sang Raja. Bab 44. Pria super kuat. Lampard tidak berharap Alexander memiliki permintaan seperti itu. Dalam situasi berbahaya seperti itu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Faye bukanlah keselamatannya sendiri, tetapi keselamatan Angela dan Emma. Ini mengangkat citranya tentang Alexander dengan beberapa poin. Namun, itu hanya beberapa poin karena keputusan Faye untuk meninggalkan kastil dan memulai serangan, yang menurunkan citranya. Bahkan orang yang paling bodoh di Chambord dapat mengatakan bahwa memulai serangan akan menjadi keputusan terburuk yang pernah ada. Itu hanya akan membuat prajurit berharga Chambord terbunuh tanpa hasil. Selain itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar pada musuh yang terlatih dan dilengkapi dengan baik. Lampard menerima kenyataan bahwa Alexander kuat dan berani melihat kembali pertempuran pengepungan sehari sebelumnya, ke titik di mana itu jauh melampaui perkiraannya. Namun, ketika datang ke peperangan, jika seseorang tidak memiliki kekuatan atau kekuatan master peringkat bulan, kekuatan individu tidak akan menyelesaikan banyak masalah. Lampard tidak ingin melihat Alexander menjadi sombong setelah beberapa kemenangan. Jika aku menggunakan serangan diam-diam, mungkin aku bisa menghancurkan trebuchet itu, jadi, kamu tidak perlu terburu-buru menuju kematianmu. Untuk teman lamanya yang jiwanya sudah berada di surga dan untuk Angela yang murni dan tidak bersalah, Lampard memutuskan bahwa meskipun luka-luka internalnya yang tersembunyi telah kambuh, ia harus mencoba menghancurkan trebuchet itu. Mereka adalah ancaman terbesar bagi Chambord. Namun, ada risiko yang sangat besar. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah jika trebuchet tidak dilindungi oleh prajurit peringkat tinggi atau penyihir. Paman Lampard, ini bukan hanya masalah beberapa trebuchet. Dalam situasi ini, bahkan jika kamu dapat menghancurkan semua trebuchet, Chambord tidak akan bertahan lama di bawah serangan musuh. Tenang, seorang pria yang takut mati seperti aku tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu berisiko. Setelah Faye mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius dan dia semakin dekat dengan Lampard. Dia berbisik, selain itu, kamu harus tetap di tembok pertahanan. Kamu satu-satunya yang bisa menahan ular berbisa yang tersembunyi. Ekspresi Lampard tiba-tiba berubah. Kamu juga tahu. Senyum misterius muncul di wajah Faye. Dia sedikit mengangguk. Sayang sekali aku hanya menemukan beberapa petunjuk, aku tidak yakin siapa itu sebenarnya. Tapi aku merasa seperti kamu satu-satunya yang bisa menahannya untuk sementara waktu. Lampard mengangguk, tetapi ekspresinya menegang sedetik berikutnya. Dia melirik Faye. Energi seperti air biru tiba-tiba muncul dan menutupi lengan kanannya. Dia tidak mengatakan apapun dan melangkah, dan energi yang menutupi lengannya semakin besar. Pukulan yang secepat kilat diarahkan ke dada Faye. Tekanan seperti gunung meledak dan menekan semua orang di sekitar Lampard dan Faye saat pukulan itu berjalan ke arah Faye. Tidak ada yang akan berpikir bahwa prajurit nomor 1 Chambord akan menyerang Raja Alexander. Banyak terengah-engah terdengar di dinding pertahanan. Namun, sepertinya Faye mengharapkannya, dan tidak takut sama sekali. Suara mendesing. Faye melemparkan pukulan juga. Tidak ada keterampilan yang terkandung dalam pukulan itu. Itu murni kekuatan fisik. Meskipun tidak mengandung energi apapun, tinju itu telah meninggalkan serangkaian bayangan saat berhembus di udara. Ledakan. Kedua tinju saling bertabrakan dengan paksa. Tiba-tiba, gelombang energi besar meledak keluar dari pusat tabrakan. Seperti angin topan yang kuat, para prajurit di dekatnya harus menutup mata mereka untuk menghadapi ledakan besar. Beberapa dari mereka bahkan berteriak ketika mereka didorong kembali oleh gelombang energi, mereka bahkan tidak bisa memegang senjata mereka. Energi seperti air biru yang menutupi lengan kanan Lampard hancur dan dengan cepat menghilang. Lampard sendiri bergetar ketika dia hampir tidak bisa berdiri. Faye dikirim kembali 3 langkah oleh tabrakan. Napasnya cepat, tangan kanannya terasa mati rasa dan lengan kanannya sakit dan kesakitan. Bagus. Lampard mengangguk. Dia senang saat melihat Faye. Namun, dia bahkan lebih terkejut. Kemajuan Faye hampir terlalu sulit untuk dimengerti. Pejuang nomor 1 akhirnya setuju dengan keputusan Faye. Kekuatanmu sudah cukup untuk melindungi dirimu di sana.
Oke, aku akan tetap di tembok pertahanan, dan kamu dapat memulai serangan. Tapi ingat, jika situasinya terlalu berbahaya, jangan keras kepala. Hancurkan beberapa trebuchet dan kembali dengan para prajurit. Kita hanya harus menahannya sedikit lebih lama. Kekaisaran Zenith akan segera diberitahu dan bala bantuan akan tiba. Lampard berkata dengan ekspresi yang kompleks di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Lampard mengatakan hal ini kepada Alexander. Meskipun dia tidak mengatakan terlalu banyak, Faye merasakan kepedulian dan kekhawatiran yang dimiliki Lampard untuknya. Percayalah padaku, aku akan tahu harus berbuat apa. Faye membungkuk pada Lampard, lalu berbalik dan berjalan kembali ke menara arloji. Ketika Lampard menyerangnya, Faye tahu bahwa ia sedang menguji kekuatannya. Lampard hanya akan membiarkannya meninggalkan kastil jika kekuatannya sudah sesuai dengan standar Lampard. Tes ini juga memverifikasi prediksi Faye sebelumnya. Barbarian level 12 bisa mengalahkan prajurit bintang 2, tetapi akan mengalami kesulitan berjuang melawan prajurit bintang 3. Ketika Lampard meninju dia, Faye mencoba untuk melawannya dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Tetapi itu hanya menghancurkan energi yang menutupi lengan Lampard. Faye di sisi lain didorong mundur beberapa langkah dan kehilangan kendali pertempuran. Aku harus meningkatkan kekuatan aku, cepat Faye memutuskan. Setelah Chambord mengatasi situasi ini, dia akan segera kembali ke Diablo World untuk menaikkan level karakternya dan meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Satu-satunya cara untuk bertahan dan melindungi orang-orang terdekatnya di benua Azeroth yang dipenuhi perang ini adalah menjadi kuat dan memiliki pengaruh yang kuat. Ketika Faye kembali ke menara pengawal, Brooke menunggunya bersama 20 pria tangguh. Orang-orang ini semua sekitar 7 kaki dan setengah telanjang, menampilkan tubuh berotot mereka yang berisi kekuatan ledakan. Mereka ditutupi rambut tubuh gelap, yang membuat mereka terlihat seperti binatang humanoid dari hutan belantara. Ini adalah orang-orang kuat yang dipilih Brooke. Boom, boom. Faye mengangguk dan menggedor dada pria besar yang berdiri di sampingnya. Prajurit, beritahu aku namamu. Drogba, yang mulia. Dider Drogba. Baiklah, tunjukkan kekuatanmu, prajurit Drogba. Faye bertanya sambil tersenyum. Senyum yang rendah hati muncul di wajah Drogba ketika dia mendengar itu. Dia melihat sekeliling dan berjalan ke menara pengawal. Dia membungkukkan punggungnya dan memegangi sebuah benteng persegi yang memiliki lebar 5 yard. Otot-otot tubuhnya bagian atas naik ketika dia menerapkan kekuatan dan dia mengambilnya dari tanah dengan kuat. Faye sangat senang. Benteng itu setidaknya 600 pound, tetapi Drogba tidak kesulitan mengambilnya. Sepertinya itu bukan batasnya. Faye harus mengakui bahwa orang-orang di benua Azeroth memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang di bumi. Pria bernama Drogba ini dapat dengan mudah memenangkan kompetisi dunia orang kuat di bumi. Besar, prajurit yang tak terkalahkan. Faye menilai Drogba saat dia tertawa. Dia berjalan ke Drogba dan dengan seorang diri meraih benteng dari Drogba. Dia menerapkan kekuatan pada benteng dan itu terbang puluhan meter jauhnya. Boom! Benteng itu hancur ke tanah dan meledakkan 1 ton debu. Kemudahan Faye ketika melempar benteng telah mengejutkan ke-20 pria kuat itu. Drogba adalah yang terkuat di antara mereka semua, dan dia hanya mengambil benteng dengan 2 tangan, namun Raja Alexander melemparkan benteng sendirian dengan tangan seolah-olah itu adalah pertempuran air. Kekuatan macam apa itu? Tak terpikirkan. Orang-orang kuat 100% ditaklukkan. Mereka menatap Faye dengan gembira. Itulah yang ingin dilihat Faye. Dalam mode barbarian, barbarian level 12 bisa mengerahkan sekitar 5.000 pound kekuatan. Kekuatan fisik tanpa batas adalah definisi barbarian. Satu-satunya cara untuk mengubah orang-orang yang kuat dan berotot ini menjadi bawahan yang loyal adalah dengan mengalahkan mereka pada apa yang mereka lakukan terbaik. Kalian adalah pria terkuat di Chambord dalam hal kekuatan fisikmu, tapi aku tidak yakin apakah keberanianmu sekuat kekuatan fisikmu. Faye menstimulasi para pria kuat untuk memacu semangat mereka. Setelah Faye selesai berbicara, semua mata pria menjadi merah karena marah. Beberapa dari mereka memompa dada mereka dan yang lain memecahkan sendi mereka,
mereka tidak sabar untuk menunjukkan dari apa mereka dibuat. Hahaha, besar. Aku akan meninggalkan kastil dan mengajari para bajingan itu pelajaran yang tak terlupakan. Bagaimana tentang itu? Apakah kalian berani pergi dengan aku dan membuat mereka lari kembali ke ibu mereka? Fei tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke musuh yang ada di jembatan, seperti ular raksasa yang merangkak. Yang mulia, aku ingin pergi dan mengajari mereka pelajaran untuk waktu yang lama sekarang. Orang besar Drogba berteriak ketika dia mengayunkan tinjunya. Yang mulia, aku ingin menjadi kepala tentara dan bertugas di bagian paling depan. Aku bisa meniduri mereka sendiri, hahaha, bagaimana mungkin aku takut pada mereka? Aku telah menghancurkan 21 tengkorak, dan aku tidak keberatan menghancurkan beberapa lagi. Setelah orang-orang kuat mendengar keputusan Fei, tidak ada dari mereka yang takut, tetapi lebih bersemangat. Mereka tidak bisa menunggu untuk menyerang musuh. Saat ini, Yang Mulia, apa yang kamu butuhkan sudah siap. Teriak Pers dari jauh. Itu menarik perhatian semua orang. Ada sekitar 40 prajurit yang mengikuti Pers. Mereka berkeringat saat mereka membawa set baju besi ksatria yang sangat berat ke dinding pertahanan. Bersambung.